Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga baik-baik saja. Oke, kali ini kita mau menanam ya. Ini menanam sirih gading, jenisnya adalah manjula ini ya. Ini jenis manjula, ada banyak jenis-jenisnya. Ini kita lihat ya bahwa ini siap tanam ya. Kita cek satu persatu akarnya. Akarnya ini lihat itu pada putih-putih begitu, ini akar baru yang muncul, ini tandanya sehat ya tanamannya ya. Kita cek satu-satu apakah ini akarnya sehat atau tidak. Nah, ini juga sehat ya, ada putih-putihnya, itu berarti akarnya sudah mulai tumbuh ya, mau tumbuh memanjang atau tumbuh cabang ya. Kita harus cekin satu-satu ya. Ini waktu itu kita coba tanam di botol ya, waktu itu di botol kita rangsang agar tumbuh akarnya dengan bantuan cairan tertentu. Oke, ini coba kita lihat, ini juga tumbuh akar kecil-kecil ya, itu putih-putih, maka ini juga siap tanam ya. Kita harus potong-potong, ini kita propagate, namanya kita gandakan agar jadinya lebih banyak. Ini udah tumbuh tunas baru, akarnya masih sedikit tapi itu sudah juga siap tanam. Ini yang ini juga tumbuh juga kan, udah tumbuh yang baru ya. Nah, akarnya juga sudah mulai putih-putih, itu dia mulai memanjang. Ini tandanya juga akarnya ini sehat ya, tanamannya sehat sekali. Nah, ini kita siapkan media tanamnya. Media tanamnya ini saya ambil kompos ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ambil ini di kebun sawit ya, di kebun sawit karena banyak pembuangan bekas-bekas limbah sawit dan kompos daun-daun kering, maka saya ambil bagian atasnya, tanahnya terlihat hitam dan subur. Oke, kita ambil secukupnya untuk dipindahkan ke pot ya, tadi manjulanya pindahkan ke pot agar bisa tumbuh lebih subur dan cepat ya. Kita ambil 2 pot, kita jadikan 2 pot ini, semoga cukup dan pas. Nanti kita atur jaraknya gitu ya, teman-teman yang punya sirih gading ya, sirih hias di rumah ya, bisa juga dengan cara mempropagasinya, bisa juga pertamanya di air ya, taruh di air, dipotong-potong ya teman-teman, potong di ruas-ruas daunnya itu teman-teman potong ya, untuk merangsang pertumbuhan akar ya, agar siap tumbuh atau ditanam di tanah ya. Ini semua jenis insya Allah bisa ya, ada banyak jenis-jenis sirih gading loh teman-teman ya. Teman-teman bisa nanti lihat di video saya selanjutnya jenis-jenis sirih gading. Nah, ini kita fokus proses penanaman manjula ya. Manjula ini saya suka banget ya, ciri-cirinya daun-daunnya ini campuran warna, ada yang hijau, ada yang putih ya, jadi dia warnanya itu unik ya. Daunnya juga unik karena lebih keriting gitu, kalau saya bilang keriting ya, jadi daunnya bergelombang-gelombang gitu, ini lebih cantik ini ya. Semoga nanti tumbuhnya bisa lebih bagus ya. Nah, ini kita coba atur jaraknya ya, jarak tanamnya kita buat 2 saja ini. Iya, dan kedalamannya jangan terlalu dalam ya, nanti takutnya tunas barunya bisa membusuk dan itu nanti menyebabkan kematian ini ya. Kalau udah busuk nanti akarnya dan tunasnya bisa busuk, nanti malah tidak tumbuh ya, tidak bisa diselamatkan. Maka kita harus atur kedalamannya yang pas ya. Oke, lanjut, ini kita tutup dengan rapat ya ininya, bekas tanamannya
Nah, kalau teman-teman punya sirih gading yang lain seperti neon ataupun yang hijau ya, ataupun yang putih, itu bisa diperlakukan seperti ini juga. Jadi potong kemudian rendam akarnya itu di dalam air yang sudah diberi pupuk cair ya, kalau bisa ya beri pupuk cair supaya pertumbuhannya juga tidak terhambat dan cepat, akarnya lebih cepat keluar ya. Kalau di air itu lebih keluar, tapi sepertinya kalau saya perhatikan pertumbuhan daunnya kurang kalau di air. Jadi kita kasih waktu sekitar mungkin sebulan ya, sebulan itu sudah bisa dipindahkan ke dalam tanah. Kita tanam dalam tanah seperti ini. Kemudian nanti kita lihat perkembangannya, sebulan akan tumbuh tunasnya ya, lebih panjang lagi yang dari air tadi. Dan kalau bisa nanti tunas ya daun yang tua itu kita potong ya, daun yang tua kita potong agar tunas baru lebih cepat tumbuh ya. Jadi kita nggak usah sayang-sayang nanti yang daun yang besar-besar itu yang sudah tua kita potong agar dia tunasnya lebih bagus ya. Ini mudah sekali untuk memperbanyak ini ya, sirih gading ini ya. Jadi kita potong saja, nanti dia akan bercabang, akan banyak cabangnya, 2-3 itu biasanya kalau kita potong satu tangkai ya. Nanti akan tumbuh lagi itu 2-3 biasanya kalau subur ya. Ini diperbanyak. Ini kemarin saya ini mendapatkan bibit dari teman saya coba memperbanyaknya karena saya suka sekali dengan bentuk daunnya. Ini kita diamkan dulu nanti di tempat yang agak teduh ya kawan, supaya dia tidak stres ya, tempat yang teduh. Kemudian habis ini nanti kita siram air supaya akarnya menyatu dengan media tanam. Oke, kita tekan-tekan agar padat ya tanahnya. Pilih media tanam yang cocok ya, ini campuran tanah atau nanti bisa juga sekam, tapi sekamnya kalau bisa sedikit aja ya, banyakin kompos. Nah ini dulu yang bekas merendamnya ya, ini saya ada pupuk cairnya ya. Ini dulu di dalam gelas seperti ini, dan ini waktu itu makan 2 tempat ya, jadi saya jadikan 2. Ini kita gunakan untuk menyiram nanti karena ini masih terkandung pupuk-pupuk ya yang tersisa pada waktu itu. Kita masukkan dalam sprayer, nanti siap kita semprotkan ke tanamannya. Oke, sip. Sudah siap, kita akan semprotkan ke tanaman sirih manjula namanya, keren ya, namanya manjula. Langsung kita siram ya, mindahkan. Untuk repottingnya ini bagusnya jangan siang hari ya, kalau bisa sore hari ya, karena sore hari nanti dia malamnya itu bisa istirahat ya, istirahat bagi tanaman. Kalau pagi hari takutnya nanti dia karena proses dari pagi kemudian siang kemudian sore ya, takutnya stres ya karena dia tidak istirahat. Maka kalau sore nanti dia akan malam, dan pagi ya itu baru dia akan sudah istirahat seperti itu ya. Kita harus tahu juga nih perasaannya tanaman ini ya. Nanti habis kita siram ini nanti dia akan istirahat karena ini proses perpindahan dia, jadi mungkin dia agak stres ya, stres dan malu-malu. Itu jadi kita pindahannya sore aja. Kita siram sampai padat ya ininya, sampai tembus bawahnya, sampai merembes airnya kalau bisa yang rata ya. Kalau awal-awal seperti ini memang kelihatan terlihat layu ya, itu tadi karena faktor stresan tadi ya, stresan. Kita harus perhatikan ya bahwa tanaman itu juga butuh perhatian ya, bukan hanya cewek loh yang butuh perhatian ya.
Kita perhatikan setiap tanaman-tanaman kita. Kalau kita ngerawatnya dengan perasaan, pasti nanti tumbuhnya ya, dia akan memberikan kita timbal balik ya. Perasaan kita akan senang melihatnya. Mantap ini. Nah, dia terasa minum ini, awas kita kasih minum dia. Jangan stres ya kalian. Aku tunggu tumbuhnya subur ya. Oke, kita tanamin dengan rasa cinta ya guys, karena kalau kita nggak tanam dengan rasa cinta nanti bisa dianya mati layu ya. Bahkan yang hanya dengan cinta saja kadang-kadang mati. Ya, oke. Nah, nanti habis ini kita taruh di tempat yang teduh ya. Teman-teman yang punya keluhan mungkin saat memindahkan atau penyakit-penyakit bisa komen di kolom komentar ya. Kita sharing ilmu, kita belajar bersama tentang tanaman ya. Ini bagus buat kita para pecinta tanaman hias khususnya ya. Oke, ini sudah cukup, sepertinya sudah cukup. Kita tiriskan. Oke, kita taruh di tempat yang teduh ya. Oke, gitu aja sampai hari ini. Sampai jumpa dan kita lihat selanjutnya seperti apa. Oke, bye bye.